Selamat pagi, saya adalah Rahmat Hanafi, mahasiswa PPG UNJ Universitas Negeri Yogyakarta. Hari ini tanggal 23 November 2020, saya akan melaksanakan praktek pembelajaran UKIN di SMK Negeri 1 Udanawu, tepatnya di Lab B7 bersama anak-anak kelas 12 DPIB 1 di SMK Negeri 1 Udanawu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Pagi. Oke, sip, bagus sekali. Kalian semua terlihat energik, kelihatan semangat sekali pagi hari ini. Anak-anakku sekalian, sebelum kita mulai proses pembelajarannya hari ini, tolong salah satu atau ketua kelas pimpin berdoa. Sebelum kita memulai pelajaran hari ini, marilah kita berdoa menurut kepercayaan dan agama masing-masing. Berdoa, mulai. Selesai. Nah, anak-anak, sekarang Bapak lanjutkan untuk proses presensinya. Alia, Hadir, Pak. Akbar, Hadir, Pak. Anggita. Hadir, Pak. Oke, bagus sekali. Ardapa. Hadir, Pak. Ya, Eko. Hadir, Pak. Milu. Hadir, Pak. Rima. Hadir, Pak. Syaiful. Hadir, Pak. Nizar. Hadir, Pak. Karena SMK kita yang diizinkan masuk hanya 50%, dan ini sudah ada kurang lebih 10 peserta didik, saya apresiasi jempol, saya apresiasi bagus sekali. Kenapa? Karena mungkin banyak dari teman-teman kalian yang takut atau tidak berani berangkat sekolah hanya karena sekarang ini kondisi pandemi. Maka dari itu, walaupun kondisinya pandemi seperti ini, jangan sampai patah semangat, terus tingkatkan motivasi belajar kalian. Nah, kalian rela perjalanan jauh dari rumah, pagi-pagi harus segera mandi, harus bawa tas yang isinya mata pelajaran yang banyak harus kalian hadapi hari ini. Kalian rela masuk, belajar, dan akhirnya sekarang terkumpul 10 peserta didik di lab DPIB kita ini. Saya apresiasi, bagus sekali. Oke, tepuk tangan. Oke, cukup tepuk tangannya ya. Saya ulangi lagi, saya apresiasi, terima kasih banyak karena kalian sudah rela hadir di hari Senin sekarang tanggal 23 November 2020 ini. Anak-anak, hari ini kita akan mempelajari tentang suatu materi yang tujuannya adalah menerapkan material penggambaran 3 dimensi. Anak-anak sekalian, pernah tidak kalian mencari informasi atau melihat gambar-gambar 3 dimensi rumah ataupun 3 dimensi objek-objek pendukung di proses pembelajaran kalian? Bisa meja, bisa kursi, atau almari, atau dan lain-lain ya. Ketika kalian itu penasaran bagaimana cara proses menggambarnya, pernah tidak kalian mencari informasi itu di buku, di media online, atau kalian browsing atau melihat tutorial, baik itu di blog atau misalkan di YouTube ya, tutorial-tutorial sudah banyak bertebaran sekali. Pernah tidak kira-kira kalian mencari informasi seperti itu? Pernah. Oke, bagus sekali. Berarti kalian semua aktif mencari informasi melalui internet. Nah, untuk mendukung proses pembelajaran kita hari ini dalam belajar yang sangat menarik ini, sudah Bapak siapkan video pembelajaran agar pemahaman kalian lebih mantap lagi. Mari kita simak video pembelajaran berikut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku sekalian. Hari ini kita akan belajar terkait bagaimana menerapkan material editor yang ada pada aplikasi SketchUp. Nah, sekarang di sini terlihat di sini ada pos satpam di mana lantainya ini belum ada tekstur, jadi belum sama sekali diberi material. Di sini masih kelihatan putih, belum ada materialnya keramik yang menunjukkan kalau itu lantai. Selanjutnya di sini ada bingkai jendela yang masih belum ada jendelanya. Jadi nanti kita akan buat jendelanya juga. Setelah itu kita beri material editor wood, kayu. Setelah itu juga nantinya juga ada kaca.
Selanjutnya lagi pada bagian atap ini juga belum ada yang namanya material atap. Nah, untuk prosesnya gimana? Mari kita simak penjelasan berikut. Anak-anakku sekalian, di sini masih kelihatan jendelanya masih kosong. Kita buat jendelanya terlebih dahulu dengan menggunakan perintah penggambaran 3 dimensi yang sudah anak-anakku semua pelajari. Oke, ini kita buat garis lurus dulu. Setelah itu kita offset. Ya. Oke, setelah itu kita delete. Sekarang ini kita proses untuk kusen dari jendelanya. Nah, ini kusennya kita beri ketebalan. Ups. Oke, sudah. Ini kita hapus. Nah, sampai di sini proses pembuatan kusennya sudah selesai. Ini akan kita grup biar nanti dalam proses pemberian material editornya itu lebih mudah. Sekarang ini kita proses untuk daun jendelanya. Iya, mantap. Kita beri ketebalan. Sudah. Nah, setelah itu ini juga kita grup biar nanti lebih mudah dalam proses pemberian material. Nah, oke. Nah, anak-anakku sekalian, sekarang akan kita lanjutkan dalam menggambarnya menggunakan perintah material editor. Jadi di sini ada yang namanya kusen jendela. Jadi kita akan memanfaatkan fitur material dengan cara kita ke tool, setelah itu kita menuju yang namanya paint bucket, atau kita juga bisa menggunakan singkatan keyboardnya dengan menekan tombol B. Paint bucket nanti akan muncul seperti ini. Setelah itu kita cari, karena ini kita butuh material kayu, maka kita cari pada ini kolom materialnya, grup materialnya, kita cari paling bawah. Di sini ada wood. Setelah itu kita pilih material kayu yang menurut anak-anakku sekalian sesuai. Nah, ini kita pilih wood. Setelah itu kita klikkan di sini. Ini sudah ada material kayu untuk kusennya. Sekarang kita lanjutkan untuk daunnya. Kita pilih yang ini. Kita masuk dulu ya. Nah ini daunnya sudah. Sekarang kacanya yang belum. Kacanya ya. Sekarang kita ke grup material. Ini tadi wood. Sekarang akan saya pindah ke glass and mirror. Di situ ada translucent glass gray. Oke. Ini kita klikkan di sini. Ya, ini sudah jadi. Di kacanya sudah terlihat tembus. Nah, sekarang ini kita posisikan di dalam posisi daun jendelanya. Oke, sudah. Setelah itu ini akan kita buka menggunakan perintah rotate. Oke, mantap sekali. Ini semua akan kita jadikan grup. Setelah itu kita letakkan ke posisi bingkai jendela pos satpam tadi. Oke. Ini sudah selesai. Anak-anak, ini videonya sementara Bapak pause terlebih dahulu ya. Ini untuk menggali pemahaman kalian kira-kira ya, sebelum kita lanjutkan praktek menggambar 3 dimensi jendela plus pemberian material editornya. Kira-kira adakah yang ingin ditanyakan? Saya, Pak. Ya, ini silakan. Untuk memberi material pada objek 3 dimensi di aplikasi SketchUp tadi bagaimana ya Pak caranya? Pertanyaan yang bagus sekali dari Anggita. Yo, kira-kira dari anak-anakku semua adakah yang bisa menjawab pertanyaan yang bagus tadi dari Anggita? Saya, Pak. Ya, Lima, silakan. Dengan cara perintah paint bucket, pilih grup materialnya apa, lalu klikkan pada objek yang diinginkan. Oke, jawaban yang bagus sekali, menarik sekali dari Rima. Tadi pertanyaannya juga bagus. Sekarang akan saya bantu mempertegas terkait pertanyaannya tadi, bagaimana caranya memberi material pada objek 3 dimensi. Nah, pada video tadi ya, pada video pembelajaran berikut ini tadi sudah dijelaskan bahwa pemberian materialnya itu bisa melalui perintah tool ya. Di atas di SketchUp itu di atas ada tool. Setelah itu pilih paint bucket atau bisa menekan keyboard atau singkatan di keyboard itu B. Nah, setelah ditekan nanti di kanan, sisi kanan itu nanti akan muncul grup material. Nah, anak-anak, supaya lebih mantap lagi,
ya terkait pertanyaan kalian tadi. Kelihatannya semangat semua. Sekarang kita praktekkan saja biar lebih bagus. Jadi semuanya wajib mempraktekkan video pembelajaran yang kalian amati tadi. Oke Rima, coba praktekkan seperti apa yang dijelaskan dalam video pembelajaran tadi. Rima, rektangelnya sudah dibuat seperti yang sudah Rima lihat dalam video pembelajaran tadi. Ketebalan kusennya adalah 6. Oke, enter, sama di sini tinggal double klik aja. Nah, ini tinggal didekatkan. Nah, ini coba diberi ketebalan dengan menggunakan perintah 3 dimensi. Nah, itu aja, di push. Nah, posisi seperti kusen ini aja dulu. Coba diberi material, ya, diberi material seperti yang di contoh tadi dengan cara tool, ya, bisa lari ke tool. Setelah itu di sini ada paint bucket. Ya, bagus sekali. Pilih yang wood. Nah, coba paling bawah. Nah, itu ada wood. Di sini ada ini wood veneer kosong. Klikkan. Nah, oke, berarti Rima sudah bisa memberi material editor kusen. Nah, sekarang coba Linda buat rectangle seperti yang ada pada contoh video pembelajaran tadi. Oke, setelah itu diambil, ya, dibawa keluar, bisa ke kanan atau ke kiri, terserah. Setelah itu dibagi 2 untuk kusennya. Tadi kan itu hanya masih sekedar bingkai ya. Jadi, oke. Ya, bagus sekali. Nah, sekarang coba diputar, ya, dipakai menggunakan perintah perintah orbit. Setelah itu di-push setebal 12 cm. Untuk Rima bisa dilanjut menggambar daun jendelanya ya Rin ya. Sama nanti diberi tekstur kaca. Oke, ini saya membantu Linda terlebih dahulu. Oke, bagus. Ini setelah itu di delete salah satu aja. Nah, itu coba ditarik keluar nanti untuk cikal bakalnya daun jendela. Oke, itu kusennya kan sudah jadi ya. Berarti bisa langsung dikasih material. Ini di delete dulu. Nah, sekarang coba kamu beri material. Untuk Akbar sama Nizar sudah jadi material kusennya? Sudah Pak. Sudah, oke, mantap. Nanti sebentar lagi saya akan ke sana, akan saya lihat, saya cek apakah memang sudah jadi benar atau belum. Nah, berarti ini untuk material editornya tadi, untuk kusennya Linda memakai apa ya? Coba diarahkan ke sini. Ini ya. Ya itu. Oh, berarti yang cherry original. Ya, yang cherry original. Oke, bagus. Silahkan dilanjutkan ke yang daun jendelanya. Ya, ini Rima sudah jadi loh. Kacanya belum ada ya, Rin? Belum. Oke, dikasih kacanya dulu. Loh, ini di materialnya tadi diisi dulu kayunya jendela. Kayunya daun jendela maksud saya. Nah, coba diisi. Oke. Nah, setelah itu dikasih jendela pakai rectangle kotaan biasa gitu aja. Oke, bagus. Nah, sekarang pilih grup material editornya, itu namanya adalah glass and mirror. Nih, glass and mirror, pilih translucent. Oke, coba diklik, bagus sekali. Oke, nah sekarang coba saya pun ini kita beri ketebalan. Tebalnya kusen itu 12 cm ya. Boleh pakai 15, boleh pakai 12 cm juga boleh. Oke, sudah. Setelah itu untuk ini di delete. Nah, itu diklik aja delete atau di erase. Boleh, bagus. Ya, di erase. Setelah itu coba kamu beri material editor seperti video pembelajaran yang kamu lihat tadi dengan cara klik tool. Nah, setelah itu di sini ada paint bucket. Oke, pilih material yang wood sudah, berikan di situ. Nah, sekarang coba diwarna. Oke, bagus sekali untuk Saiful. Sekarang coba saya mau ke Nizar. Nizar. Nah, itu bagus sekali. Nizar sudah jadi sama daun jendela plus material kacanya juga sudah dibuka. Bagus sekali. Ya. Nah, ini Eko bagus sekali. Bingkai jendela yang kosong tadi itu sudah dipasang, sudah diisi sama kusen jendela, daun jendela plus sudah diberi material editor. Nah, ini tinggal Akbar, ayo semangat Bar. Nah, tinggal diberi material editor. Setelah itu, bagus sekali. Setelah itu, oke, kacanya pakai glass and mirror. Kaca, oke, klik. Nah,
Nah, ini Akbar ini karena minggu kemarin aktif, jadi sudah bisa mengoperasikan perintah-perintah dasar penggambaran 3 dimensi secara bagus. Materi kita sekarang adalah menerapkan material editornya. Berarti Akbar sudah bisa menerapkan proses pembelajaran kemarin dan sekarang. Bagus, Pak. Nah, anak-anak sekalian, tadi anak-anak sudah menggambar jendela 3 dimensi, objek jendela 3 dimensi. Setelah itu juga sudah menerapkan material penggambaran editor 3 dimensi di SketchUp. Itu tadi untuk kasus yang jendela sama kaca ya. Berarti kalian semua sudah bisa. Sekarang akan Bapak lanjutkan video tutorialnya, karena tadi kan masih Bapak pause. Video pembelajarannya akan Bapak lanjutkan untuk yang pemberian material editor untuk lantai. Jadi keramiknya nanti itu di situ anak-anak sekalian bisa memilih model-model keramik yang banyak di settingan-settingan yang ada di SketchUp. Jadi materialnya sudah disediakan banyak sekali. Nanti anak-anak bisa memilih keramik mana yang anak-anak sekalian suka. Oke, videonya saya putar lagi ya. Oke, silahkan disimak ya video pembelajarannya. Sekarang akan kita lanjutkan lagi untuk pemberian material editor lantainya. Ini kelihatan lantainya masih belum ada keramik. Kita bisa lari ke tadi ke tool, setelah itu ke Paint Bucket ya, atau bisa menekan kombinasi keyboard B. Setelah itu kita ke grup material editornya. Di sini kita pilih yang namanya tail ya. Setelah itu kita cari keramik yang sesuai dengan keinginan kita. Di sini ada white square tail. Oke, sekarang kita masuk dulu. Kita berikan tekstur keramik pada bangunan pos satpam berikut. Nah, bagaimana anak-anakku sekalian? Cukup mudah sekali ya. Nah, anak-anak, itu tadi adalah video pembelajaran terkait bagaimana caranya memberi material editor untuk lantai. Sekarang akan langsung kita praktekkan untuk video pembelajaran yang setelah kalian amati tadi. Nah, anak sekalian, itu tadi penjelasan di tutorial terkait tentang material editor lantai. Sekarang video pembelajarannya sedang Bapak pause. Nah, sekarang coba kalian praktekkan sambil Bapak dampingi. Ayo coba. Sekarang lantainya diberi material editor keramik. Keramiknya bisa kalian pilih. Tadi ya bisa melalui tool, setelah itu Paint Bucket. Nah, ini coba coba kamu ganti keramiknya ya. Kamu pilih material keramiknya yang mana aja. Masuk ke dalam grupnya dulu, oke, bagus. Nah, dengan cara ditekan kontrol, tambahkan kontrol untuk mengganti atau double klik semuanya. Oke, coba di zoom. Saya kok nggak kelihatan. Nah, bagus sekali. Ayo Eko coba. Tekan kontrol kok, biar bagus. Oh, ini mau memberi tekstur yang berbeda. Bagus. Oke, berarti sudah bisa. Ada apa? Coba dikasih tekstur. Pakai tail. Nah, tail bawahnya. Oke, setelah itu coba diganti teksturnya. Saya coba ingin lihat bisa atau belum. Coba diklik. Nah, masuk ke grupnya dulu. Pak, itu belum masuk ke dalam grup. Ini coba masuk ke dalam grupnya dulu. Bagus sekali. Klik. Nah, oke, sekarang ganti yang cewek atau yang putri. Ayo, tadi yang cowok-cowok, teman-teman kalian sudah bisa menerapkan material editor penggambaran 3 dimensi untuk penggunaan lantai. Tadi bisa mengganti keramik-keramiknya. Sekarang coba milu. Oke, coba diklikkan situ. Nah, sip. Oke, sudah ya. Ayo kita coba diganti. Wah, ini sudah bisa, sudah bagus. Sekarang coba ini diganti keramik lain. Saya ingin lihat apakah Anita bisa. Coba diklik. Nah, oke, mantap. Oke, bagus sekali. Jadi anak-anak sudah hari ini sudah belajar dua kali praktek maksudnya. Jadi anak-anak hari ini sudah 2 kali praktek. Praktek yang pertama, anak-anak sudah mempraktekkan tentang penerapan material editor penggambaran 3 dimensi di kusen jendela ya. Tadi melalui material grupnya adalah wood sama glass and mirror untuk kaca. Sekarang anak-anak juga sudah belajar lagi untuk tail atau material editor untuk keramik. Nah, sekarang videonya akan Bapak lanjutkan ya, video pembelajarannya yang Bapak lanjutkan
terkait pemberian tekstur dari atap. Oke ya. Anak-anak, sekarang video pembelajarannya akan Bapak lanjutkan terkait bagaimana pemberian material pada atap. Atau kalau di SketchUp itu ada grup materialnya namanya roofing. Nah, jadi ketika di grup materialnya itu sama anak-anak sudah dipilih roofing, di situ disediakan material atau tekstur yang banyak sekali. Jadi anak-anak bisa memilih mana yang menurut kalian sukai. Nah, sekarang coba silahkan kalian lihat video pembelajarannya, akan Bapak start kembali. Setelah kita pause dan tadi kita praktekkan untuk yang kusen, kaca sama keramik, videonya akan Bapak play kembali. Tolong kalian cermati dan amati bagaimana proses menerapkan material editornya penggambaran 3 dimensi pada atap bangunan pos satpam berikut ini. Setelah itu kita lanjutkan lagi ke ke atapnya. Ini atapnya juga belum ada yang namanya material editor atapnya. Sekarang langkahnya masih sama seperti yang tadi. Kita lari ke tool, setelah itu ke paint bucket, kita ke grup materialnya, kita pilih yang namanya roofing. Nah, ini ya grupnya atap. Roofing di sini disediakan berbagai material atap, bisa anak-anakku sekalian pilih yang paling sesuai. Jadi di sini contohnya saya pilihkan roofing single multi ya. Ini saya klikkan di sini, maka posisi atapnya akan berubah dan sudah terberi material editor pada aplikasi SketchUp. Bagaimana anak-anakku sekalian? Sangat mudah sekali. Oke Akbar, sekarang coba diberi material editor atap atau roofing pada gambar kalian. Ayo Eko sama Akbar dicoba. Yang lainnya ya Ardafa, Nizar sama Saiful tolong diikuti. Yuk coba diberikan. Nah bagus sekali. Nah ini Akbar sama Eko ini kelihatannya sudah terampil, sudah sering mencoba-coba ini kelihatannya. Ya, nah bagus. Sekarang coba dilogiskan apakah tekstur dari atap kalian itu size-nya ya panjang lebarnya itu apakah sudah logis atau belum? Silahkan itu dilogiskan. Jangan sampai teksturnya besar ya. Karena nggak logis, karena bangunan kalian pos satpam itu di situ ukurannya cuma 4 meter dikalikan 4 meter. Jadi ukuran gentengnya tolong dikondisikan, dilogiskan sesuai dengan ukuran nyata. Jadi Ardafa sudah bisa. Nah ini Nizar langsung bisa mempraktekkan sama Saiful. Bagus. Ardafa keempat sisi sudah ya itu. Oke bagus sekali. Sudah bisa semua ini ya. Ardafa sudah, Nizar oke, Saiful juga sudah bisa. Sekarang saya akan lari ke kelompok 1 atau ke grupnya yang putri ya. Nah sekarang saya akan membantu yang grup putri atau ceweknya ini semua. Rima sama Linda ini akan saya bantu, saya jelaskan. Nanti Anggita sama Milu tolong diikuti ya. Nah ini coba sekarang ke grup material atap. Benar, ini sudah roofing. Sekarang coba kamu pilih tekstur yang menurut kamu sukai. Karena nanti mungkin antara Rima sama Linda tekstur yang disukai mungkin bisa beda ya. Coba. Nah, coba dipilih teksturnya. Oke, bagus. Oke, bagus. Sekarang ternyata Rima juga sudah bisa. Linda mantap, sudah bisa. Oke, sekarang coba Anggita sama Milu. Ternyata juga sudah selesai. Bagus. Berarti tadi ketika saya jelaskan ke Rima sama Linda, Anggita sama Milu sudah mengikuti. Oke, sip, bagus sekali. Anak-anakku sekalian, kelihatannya proses pembelajaran kita hari ini itu wah sekali. Terbukti dengan respon kalian yang sangat tertarik sekali dalam proses pembelajaran hari ini pada tanggal 23 November tahun 2020. Sekarang biar lebih mantap lagi proses pemahaman kalian, biar lebih oke lagi. Nah, ini sekarang akan Bapak buat grup diskusi sesuai kesepakatan kita di minggu kemarin bahwa karena kita yang masuk hanya 50%, maka akan Bapak bagi menjadi 2 grup diskusi. Oke, ini LKPD-nya tolong dibahas ya. Jadi untuk yang sebelah sini, yang putri ini kelompok 1, yang putra ini adalah kelompok 2.
Ini dapat di kelompok 2 tolong dibahas LKPD-nya ya. LKPD kalian itu terdapat teori-teori atau materi yang kita pelajari hari ini dan juga ada tugas-tugasnya. Nah, itu coba kalian diskusikan dengan teman kelompok kalian. Tolong di situ kalau ada tabel dilengkapi. Setelah itu ada soal terkait apa yang sudah kita pelajari hari ini. Tolong silahkan kalian diskusikan. Nanti saya minta perwakilan tiap kelompok. Nah, itu paling tidak membacakan hasil diskusinya. Oke anak-anak, kira-kira adakah yang ingin ditanyakan dalam proses diskusi kita yang menarik ini? Saya Pak. Ya Nizar, silakan. Jadi begini, setelah saya mencoba menerapkan material pada bidang 3D, penerapan saya itu sangat lambat. Jadi yang saya tanyakan, bagaimanakah penerapan material 3D dengan cepat Pak? Pertanyaan yang bagus sekali dari kelompok 2, dari Nizar. Kira-kira kelompok 1 adakah yang bisa menjawab pertanyaan yang bagus tadi dari Nizar? Saya Pak. Sebelum mengklikkan objek 3 dimensinya, tekan kontrol agar objek 3 dimensinya kena material semua. Betul sekali jawaban dari Rima tadi, bahwa tadi Nizar itu mengalami kesulitan dalam proses menerapkan material editor. Contohnya tadi Nizar menerapkan di proses penggambaran kusen. Ternyata ketika Nizar mau memberi material, itu harus mengklikkan tiap sisi-sisinya. Nah, bagaimana caranya agar itu bisa diklik atau dikerjakan dengan cepat tanpa mengklikkan one by one sisinya? Maka kita memanfaatkan fungsi atau fitur find bucket yang menggunakan tambahan perintah kontrol di keyboard. Jadi ketika kontrolnya itu ditekan dan diklikkan ke sisi dari bidang 3 dimensi itu, maka akan kena material semua sisinya tadi. Nah sekalian, kira-kira adakah yang masih ingin ditanyakan dalam proses diskusi kita ini? Saya Pak. Ya, itu silakan. Apakah materialnya hanya ini saja Pak? Oh, apakah materialnya hanya itu saja? Tidak. Jadi di SketchUp itu kita diberi atau dimanjakan dengan material yang ada, tapi kita juga diberi pilihan untuk mengcustomnya. Gimana cara menerapkannya? Nah, setelah kalian mengklikkan material, di situ kan pasti ada tombol edit. Nah, setelah itu silakan kalian klik edit. Setelah itu di bawah ada pilihan brush tekstur. Nah, itu kamu brush, kamu pilihkan di mana letak tekstur kalian yang ingin kalian pasangkan tadi. Setelah itu kalian klik open, maka dia akan otomatis memilih ya material yang ada pada drive komputer kalian. Kira-kira dalam proses diskusi kita ini apakah masih ada yang ingin ditanyakan? Ayo coba satu pertanyaan lagi. Siapa yang ingin bertanya? Saya Pak. Ya, silakan. Kenapa ketika objek 3D saya beri material kena semua ya Pak? Padahal saya ingin cuma satu saja yang kena materialnya. Nah, itu tadi pertanyaan terakhir ya yang juga kita sepakati dari Ardava. Kira-kira, ayo dari kelompok itu tadi pertanyaan dari kelompok 2 ya dari Ardava. Kira-kira dari kelompok 1
Ada yang berani menjawab? Saya, Pak. Menurut kelompok kami, pastikan dulu bidangnya itu di grup atau tidak di grup. Apabila bidang itu di grup, maka kita klik bidang di grup tersebut, kemudian kita pilih bidang yang akan diberi material. Nah, itu tadi pertanyaan yang sangat menarik sekali. Bagaimana caranya agar ketika kita pengen memberi material suatu objek, tapi kita hanya ingin sebagian saja, dan ternyata ketika kita beri material itu ternyata objeknya kena semua. Nah, itu pertanyaan dari kelompok 2 dan tadi sudah ditanggapi oleh kelompok 1 bahwa untuk mengatasi itu bisa dengan cara kita ketahui dulu apakah objeknya itu kita grup atau tidak. Nah, kalau objeknya itu misalkan itu posisinya tergrup, maka kita harus masuk ke dalam grupnya terlebih dahulu. Setelah masuk ke dalam grupnya, baru kita pilih bidangnya yang ingin kita beri material. Jadi seperti itu anak-anakku sekalian. Kegiatan belajar hari ini sangat bagus sekali. Nah, untuk kegiatan selanjutnya adalah masing-masing kelompok ini membacakan hasil diskusinya. Saya Anggita dari kelompok 1 ingin membacakan hasil diskusi kelompok kami. Yang pertama, bahwa untuk membuat bangun ruang kubus bisa menggunakan perintah rectangle, terus diberi ketebalan dengan perintah push. Setelah itu kita beri material wood atau kayu dengan cara klik tool, pilih pen bucket, pilih grup material dan pilih materialnya yaitu wood thinner 01. Yang kedua, dengan cara yang hampir sama dengan cara pertama tadi, lalu pilih grup materialnya aspal and concrete dan pilih material polis concrete. Oke, itu tadi adalah hasil diskusi dari kelompok 1. Sekarang untuk perwakilan yang kelompok 2, tolong dibacakan oleh Nizar. Di sini saya akan membacakan hasil diskusi kelompok kami. Yang pertama, untuk membuat bangun ruang kubus dengan cara membuat kotakan, terus diberi ketebalan dengan perintah push. Setelah itu, dilanjutkan dengan memberi material kayu. Yang kedua, untuk membuat bangun ruang balok dengan cara membuat kotakan panjang, terus diberi ketebalan dengan perintah push. Setelah itu, dilanjutkan dengan memberi material aspal and concrete. Nah, itu tadi adalah hasil diskusi yang sudah kalian lakukan hari ini. Bahkan tadi dari kelompok 1 dan kelompok 2 sudah membacakan hasil diskusinya yang diwakili oleh Anggi dan Nizar. Sekarang akan kita evaluasi sama-sama. Yang pertama yaitu adalah bagaimana caranya membuat objek kubus setelah itu diberi material editor kayu. Jadi kita bisa memanfaatkan itu rectangle terlebih dahulu untuk membuat kotakannya. Setelah kotakan itu jadi dengan ukuran tertentu, setelah itu kita push atau kita beri ketebalan menggunakan perintah push tadi itu biar bentuknya jadi 3 dimensi. Setelah bentuknya sudah jadi 3 dimensi, barulah kita gunakan material editornya, yaitu dengan cara klik tool, setelah itu pilih file bucket, kita masuk ke grup material yang ada di pojok kanan SketchUp-nya itu. Silahkan di pojok kanan itu bisa kita pilih grup materialnya adalah wood. Nah, setelah grup materialnya sudah benar wood, maka barulah kita pilih materialnya yaitu wood thinner 01. Itu untuk kasus pertama. Yang kedua, untuk membuat bidang objek 3 dimensi balok itu kita harus buat terlebih dahulu persegi panjang. Setelah itu kita beri ketebalan. Setelah kita beri ketebalan, di situ diminta kita untuk membuat materialnya adalah aspal and concrete. Nah, maka dengan perintah yang hampir mirip dengan cara pertama tadi, bisa langsung ke tool. Setelah itu pilih file bucket. Di sebelah kanan SketchUp-nya sudah ada grup materialnya. Silahkan dipilih grupnya adalah grup aspal and concrete. Setelah itu bisa kalian pilih tekstur atau materialnya yang sesuai dengan soal di LKPD kalian. Oke anak-anak, itu tadi adalah yang sudah kita pelajari hari ini terkait materi menerapkan material editor penggambaran 3 dimensi di aplikasi
SketchUp yang sudah kita laksanakan selama 2 jam pelajaran di tanggal 23 November 2020 ini. Nah, anak-anak, kira-kira dari kalian semua, dari kelompok 1 dan kelompok 2, adakah yang bisa menyimpulkan terkait materi menerapkan material editor penggambaran 3 dimensi yang sudah kita pelajari 2 jam pelajaran ini tadi? Adakah yang bisa menyimpulkan? Saya, Pak. Hari ini kita sudah belajar menggambar objek 3 dimensi sederhana dan sudah menerapkan material editor pada objek sederhana tersebut. Kesimpulan yang sangat bagus sekali tadi sudah disampaikan oleh salah satu teman kalian, Rima ya tadi kalau tidak salah. Anak-anakku sekalian, itu tadi adalah yang sudah kita pelajari hari ini. Anak-anak, guna mengetahui pemahaman kalian semua, Bapak akan memberikan kepada kalian tes evaluasi. Oke anak-anak, kita sudah sampai di penghujung proses pembelajaran kita hari ini. Tadi kalian semua juga sudah mengisi evaluasi pembelajaran, tadi juga sudah terlaksana. Anak-anak, sebagai penguatan kalian semua, Bapak akan memberikan tugas di rumah atau pekerjaan rumah. Tugasnya adalah kalian membuat proses urutan langkah-langkah menggambar 3 dimensi jendela yang sudah kalian lakukan tadi. Itu tolong dibuat atau digambar lagi. Prosesnya kira-kira bagaimana? Silahkan kalian buat urutannya secara sistematis dan gambarnya semenarik mungkin. Setelah gambar jendelanya nanti itu jadi, selanjutnya lagi kalian silahkan beri material editor pada dinding ya. Pada dinding pos satpam ini silahkan diberi cat atau diberi warna, atau mau kalian poles misalkan diberi ini material keramik, misalkan tinggi 1 meter dari keramik bawah ini ke atas, misalkan ingin kalian kasih hiasan batu tempel atau keramik yang sifatnya dia ditempelnya itu posisinya horizontal ya di pos satpam kalian. Jangan lupa tetap semangat dalam belajarnya, selalu katakan saya semangat hari ini walaupun dalam kondisi pandemi. Jangan sampai patah semangat, terus tingkatkan motivasi belajar kalian. Seperti yang sudah saya sampaikan di awal tadi, saya apresiasi jempol ya, 2 jempol ini saya apresiasi 2 jempol karena kalian rela jauh datang dari rumah ke sini hanya untuk belajar. Banyak di luar sana teman-teman kalian itu yang hanya belajar, datang dari rumah ke sekolah itu secara terpaksa, tapi kalian rela datang dari pagi ya, datang, setelah itu kalian melaksanakan proses pembelajaran ini selama 2 jam. Saya apresiasi banyak sekali. Tetap semangat dalam belajarnya. Saya ucapkan terima kasih banyak untuk pertemuannya hari ini. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Bapak akhiri pelajaran hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.